محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Puspitasari. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi hadis dhaif yang berisi definisi, macam-macam, dan contohnya. Langsung saja, yang pertama adalah definisi hadis dhaif. Jadi, hadis dhaif itu berasal dari kata duifun yang artinya lemah. Sedangkan dhaif sendiri berarti hadis yang tidak memenuhi hadis hasan. Para ulama memberi batasan bagi hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat sahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat dari hadis hasan. Sementara Ajat Al-Khatib mengemukakan bahwa hadis dhaif adalah segala hadis yang di dalamnya tidak terkumpul sifat-sifat makbul. Kemudian Nur Al-Din menjelaskan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis makbul. Dari beberapa penjelasan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan salah satu syarat atau lebih dari syarat hadis hasan maupun sahih. Yang selanjutnya yaitu pembagian dan macam-macam hadis dhaif. Di sini dilihat dari sisi sanadnya dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama hadis mu'allaq, yaitu hadis yang perawinya digugurkan seorang atau lebih dari awal sanadnya sampai akhir sanadnya secara beruntun. Yang kedua ada hadis munqati, yaitu hadis yang mata rantai sanadnya digugurkan di satu tempat atau lebih, atau pada mata rantai sanadnya disebutkan nama seorang perawi yang namanya tidak dikenal atau namanya diragukan. Yang ketiga ada hadis mu'dal, yaitu hadis yang dari para perawinya gugur secara beruntun, baik 2 orang atau lebih. Yang keempat ada hadis mursal, yaitu hadis yang akhir sanadnya terdapat orang yang gugur sesudah tabi'in. Mayoritas ulama di sini mendefinisikannya sebagai hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi oleh seorang tabi'in, baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil, tanpa terlebih dahulu disandarkan kepada sahabat Nabi. Yang kelima ada hadis mudalas. Di sini hadis mudalas dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama tadlis al-isnad, yaitu hadis yang diriwayatkan dari perawi yang mengaku mendengar hadis dari seorang yang pernah ditemuinya, namun sebenarnya dia tidak pernah mendengar hadis tersebut. Yang kedua tadlis al-syukyuh, yaitu perawi menyebutkan gurunya, namun tidak dengan sebutan yang terkenal untuk gurunya tersebut. Yang selanjutnya dilihat dari segi perawi hadisnya, dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama hadis matruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang disepakati oleh atau atas kelemahannya, seperti dicurigai berdusta, dicurigai kefasikannya, pelupa, banyak keraguannya, atau suatu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Yang kedua hadis munkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah yang bertentangan dengan rawi yang lebih kuat darinya dari sisi ketisikohannya. Yang ketiga ada hadis mudraj, yaitu hadis yang menampakkan suatu tambahan, baik dari segi sanadnya maupun matanya, karena diduga bahwa tambahan tersebut termasuk bagian dari hadis itu. Yang keempat ada hadis maklub, yaitu hadis yang diganti lafadznya dengan lafadz lain di dalam sanadnya atau matanya dengan mendahulukannya atau mengakhirinya. Yang kelima ada hadis mudlarib, adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang berbeda-beda, akan tetapi syarat-syaratnya diterima dari beberapa rawi tersebut sama di dalam kekuatannya. Sekira ada pertentangan dari segala arah, maka tidak bisa dijam'u, dinas, dan ditajrih. Yang keenam hadis musaraf, yaitu hadis yang terjadi perubahan huruf atau makna di dalamnya atau di dalam sanadnya. Jadi di dalam sanadnya tersebut ada yang terjadi perubahan huruf. Yang selanjutnya hadis muharraf, yaitu hadis yang terjadi perubahan syakl di dalamnya
atau di dalam sanadnya. Maksudnya terjadi perubahan pada harokat-harokatnya atau pada sukun-sukunnya. Yang selanjutnya, hadis dilihat dari sisi kesenjangannya atau dari kejanggalan dan kecacatannya. Di sini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama hadis syadz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dapat diterima, namun bertentangan dengan perawi lain yang lebih utama darinya. Jadi hadis ini kayak mengalami perselisihan gitu, dan berselisih dengan perawi yang lebih utama darinya. Yang kedua ada hadis mu'allal, yaitu hadis yang secara lahiriahnya tidak ada kecacatan. Namun setelah dikaji lebih mendalam, ternyata terdapat kecacatan di dalam sanad atau matanya, atau di dalam kedua-duanya. Dilihat dari sisi matanya, di sini juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, hadis mauquf adalah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya, baik dalam periwayatannya bersambungan atau tidak. Maksudnya adalah hadis ini hadis yang hanya disandarkan pada sahabat saja. Yang kedua, hadis mautu adalah perkataan, perbuatan, atau takrir yang dimaufukan kepada tabi'in, baik sanadnya bersambung ataupun tidak, seperti perkataan Haram bin Jubair atau seorang tabi'in besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya binti Nuri Laili Najah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh hadis dhaif. Satu yaitu tuntutlah duniamu, yang berbunyi wadan tamu tu ka'annaka li ajrotika wa'mal abadan ta'ishu ka'annaka li dunyaka ya'mal, yang artinya beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup akan selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Hadis ini diriwayatkan dua sahabat, namun hadis tersebut lemah karena di dalamnya terdapat inqita atau keterputusan antara rawi dari sahabat dengan sahabat Abdullah bin Amr. Satunya lagi cuma disebutkan oleh Qurtubi tanpa sanad. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani mendhaifkan atau melemahkan hadis ini dalam silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah. Yang kedua yaitu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis dhaif atau lemah, apalagi palsu, tidak boleh dijadikan dalil dan hujah dalam menetapkan suatu akidah dan hukum syar'i di dalam Islam. Demikian pula, tidak boleh diyakini hadis tersebut sebagai sabda Nabi. Di antara hadis-hadis dhaif atau lemah yang masyhur digunakan oleh para kitab dan dai dalam mendorong manusia untuk menuntut ilmu dimanapun tempatnya, sekalipun jauh sampai ke negeri tirai bambu Cina, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang beliau bersabda, utlubul ilma walau fisini, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ini adalah hadis dhaif jiddan atau lemah sekali. Bahkan sebagian ahli hadis menghukuminya sebagai hadis batil atau tidak ada asalnya. As-Suyuti dalam Al-La'ali Al-Masnu'ah menyebutkan dua jalur lain bagi hadis ini. Barangkali bisa menguatkan hadis di atas. Ternyata kedua jalur tersebut sama nasibnya dengan hadis di atas, bahkan lebih parah. Jalur yang pertama terdapat seorang rawi pendusta, yaitu Ya'qub bin Ishaq al-Asqalani. Jalur yang kedua terdapat rawi yang suka memalsukan hadis, yaitu Al-Juwaibari. Ringkasnya, hadis ini batil, tidak boleh diamalkan, dijadikan hujah, dan diyakini sebagai sabda Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu tuntutlah duniamu. Hadisnya yang berbunyi wadan tamutu ka'annaka li akhiratika wa'mal abadan ta'ishu ka'annaka li dunyaka i'mal.
Artinya, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup akan selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Ini bukan sabda Nabi, walaupun masyhur di lisan kebanyakan mubalighah di zaman ini. Mereka menyangka bahwa hadis ini adalah sabda beliau. Sangkaan seperti ini tidaklah muncul dari mereka, kecuali karena kebodohan mereka tentang hadis. Di samping itu, mereka hanya mencuri dengar dari kebanyakan manusia tanpa melihat sisi keabsahannya. Hadis ini diriwayatkan 2 sahabat, namun kedua hadis tersebut lemah karena di dalamnya terdapat inqita atau keterputusan antara rawi dari sahabat dengan sahabat Abdullah bin Amr. Satunya lagi cuma disebutkan oleh Al-Qurtubi tanpa sanad. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani mendhaifkan atau melemahkan hadis ini dalam silsilah al-hadis ad-dhaifah. Yang keempat yaitu surat Yasin hatinya Al-Quran. Banyak hadis yang tersebar di kalangan masyarakat menjelaskan keutamaan sebagai surat Al-Quran. Namun sayangnya, banyak di antara hadis itu yang lemah bahkan palsu. Contohnya, man qara'a Yasin faka'annama qara'al Qur'ana asyara marrotin. Yang artinya barang siapa yang membaca surat Yasin 1 kali, maka seakan-akan ia telah membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Hadis ini adalah hadis maudhu atau palsu, karena dalam sanadnya terdapat 2 rawi hadis tertuduh dusta, yaitu Harun Abu Muhammad dan Muqatil bin Sulaiman. Karenanya ahli hadis zaman ini yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menggolongkannya sebagai hadis palsu dalam kitabnya As-Silsilah ad-Dhaifah. Yang kelima yaitu macam-macam wanita. Di dunia ini wanita ini bermacam-macam jenisnya. Ada seperti kantong plastik setelah dimanfaatkan dibuang. Ada juga yang sama sekali tidak ada manfaatnya bahkan merusak orang lain. Namun, yang terbaik adalah wanita yang banyak memberi manfaat bagi dirinya dan orang lain, terutama suami. Dia membantu diri dan suaminya di atas ketaatan. Konon kabarnya Nabi SAW bersabda, wa huwa kal arri wa sinfin wa tadau tahmilu kal wi'ai sinfin asnafin. La tati alan nisaul kangzi min lahu khairun fayya imani ala zaujaha tu'inu waludin wadudin wasinfil jarobu. Yang artinya wanita-wanita itu ada 3 macam kelompok. 1. Wanita seperti bejana, ia hamil dan melahirkan. Yang kedua yaitu kelompok wanita seperti koreng, yaitu kudis. Yang ketiga yaitu kelompok wanita yang amat penyayang dan banyak melahirkan, serta membantu suaminya di atas keimanannya. Wanita ini lebih baik bagi suaminya dibandingkan harta simpanan. Namun sayangnya di sini adalah hadis dhaif mungkar, karena ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Dinar. Dia adalah seorang rawi yang mungkar. Jadi hadis ini tidak boleh dianggap sebagai sabda Nabi Rasulullah SAW. Karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini dalam silsilah hadis dhaif dalam ad-dhaifah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله لكما وبارك